sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih bisa jumpain kalian lagi. Masih bisa ngobrol sama kalian. Meskipun dengan kondisi yang, aduh minta maaf mas teh, setelah dikerok itu makin drop. Yang anehnya gak bisa tidur. Kan kalau badan capek, kalau orang tuh kan capek tidur ya. Kalau saya tuh nggak bisa tidur. Makanya Mas Teh minta maaf sebelumnya kalau mukanya tuh hari ini nggak fresh sama sekali. Saya ngerasa muka saya hari ini sangat-sangat tidak fresh karena apa ya? Nggak ngerti saya juga kenapa. Minum paracetamol kan seharusnya juga ngantuk. Minum antibiotik juga harusnya ngantuk. Ini nggak ngantuk sama sekali. Dan dari jam 3 saya itu mau syuting, tapi nggak jadi-jadi. Cobalah, saya paksa tidur. Nggak tidur-tidur, sampai ini jam setengah 9. Sekarang setengah 9 waktu DKI Jakarta dan sekitarnya. Serius teman-teman. Dari jam 3 saya pengen syuting. Ada Tante Ida tadi kesini subuh nganterin makanan. Oke lah, tidur sebentar lah. Habis subuh tidur dulu sebentar, pengen tidur. Nggak bisa tidur juga. Pagi ini tadi jam 7 coba buat tidur, tetap nggak bisa tidur juga. Dan akhirnya ya udahlah, sampai sekarang nggak bisa tidur. Ya syuting wes. Daripada banyak yang apa namanya terlalu semua terbengkalai, akhirnya syuting enggak, tidur juga enggak. Ya wes. Kadang-kadang saya bingung sama diri saya sendiri itu. Kenapa nggak bisa tidur? Allahu Akbar ya Karim. Saya sering banget bertanya-tanya, apa sih sebenarnya? Kenapa sih saya itu? Kalau orang tuh sudah lelah banget, sudah capek, seharusnya tidur. Ini mah enggak. Melek aja matanya, mentelang baik. Handphone dimatiin, TV dimatiin, dia sama baik, begitu baik, kagak bisa tidur kita. Atuh kumaha iya. Ada pikiran Mas Tulus. Pikiran mah ada. Ada masalah sih enggak ada masalah apa-apa. Hanya memikirkan sesuatu, iya betul. Tapi enggak terlalu, seharusnya tidak terlalu menyita gitulah. Masalah yang sedang saya hadapi itu seharusnya tidak terlalu menyita keadaan saya gitu loh. Tapi emang dari dulu tuh saya begini. Punya masalah nggak punya masalah, emang susah tidur. Heran kadang-kadang nih. Ntar kayak gini nih, aku buka warung jualan, aku bukanya kayak orang bego gitu, keliengan yang pongok, yang apa, maunya geletak aja badannya, tapi emang nggak bisa tidur. Ya Allah ya Rob, kadang-kadang ada pusing mikirin Tulus ya. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada. Untuk yang malam hari ini mungkin, aduh, capek aku Mas Teh ngeliat Mas Teh itu. Kenapa? Aku nyemangatin Mas Teh terus supaya Mas Teh cepat tidur, supaya Mas Teh tetap begini. Nggak ngefek apa-apa, Mas Teh tetap nggak bisa tidur. Masya Allah ya Rob. Pernah bertanya gitu loh, emang bener-bener ya obatnya itu mamaku, bener-bener mamaku. Kalau mamaku aku teleponnya berapa menit langsung tidur. Dan mamaku sudah sama Allah sekarang, dan aku terus mau cari obatnya di mana. Aku bingung, kelihatan nggak mataku gimana gitu. Dan anehnya tuh kalau misalnya sudah lelah nih, aku sudah capek banget ya, terus aku tuh mau tidur nggak bisa. Aku tuh jengkel sama diriku sendiri tau guys. Lucu nggak jadi aku tuh? Aku bisa marah-marah dengan diriku sendiri.
Aku tuh marah-marah yang ya marah-marah karena lu tuh ngapain sih kok nggak mau tidur gitu? Lu tuh kenapa sih nggak bisa tidur gitu? Aku marahin diriku sendiri. Kalau aku udah bete banget, ya gimana sih? Badan udah capek, badan udah banget lelahnya gitu loh, banget capeknya. Maksudnya itu kalau sudah lelah ya wes, ayo tidur gitu loh. Ini tuh nggak bisa. Aku kadang pernah marah. Ujung-ujungnya apa? Aku nangis. Kalau aku udah marah sama diriku sendiri, semuanya nggak tersampaikan, aku nangis sendiri akhirnya. Kok kayak gini banget tuh kenapa gitu loh? Ada apa sama diriku itu? Aku kadang-kadang bingung sama diriku sendiri ya. Selamat malam untuk para subscriber yang sedang bertugas, mungkin hari ini sedang bekerja, sedang menikmati suasana malam hari. Ya lembur lah Mas Tulus biasa, kejar setoran buat anak istri. Oh iya, selamat bekerja dan juga selamat bertugas untuk yang sedang lembur hari ini. Semoga keberkahan bersama kita dan lelah kalian semua berbuah sesuatu yang baik ya. Sesuatu keberkahan yang pastinya. Dan saya sempat merasa yang kalian itu ternyata diam-diam tuh nyimak semua apa yang saya katakan ya. Dan saya itu kaget ketika ada sebuah pertanyaan, Mas Tulus sebenarnya jalur percintaan Mas Tulus tuh gimana? Hah? Karena saya sering dengerin Mas Tulus tuh bercanda sama Tante Ida, nyeplos begini, nyeplos begitu, nyeplos begini. Dan saya nggak sangka kalau ternyata apa yang saya bercandakan itu, apa yang saya katakan itu ternyata kalian anggap sebagai jalur sebenarnya, cerita yang sebenarnya gitu loh. Dan aduh, aku nggak nyangka kalau kalian tuh sedetail itu. Kalian tuh detail banget, bisa yang kok ngomong. Saya pengen tahu jalur ceritanya Mas Tulus masih berjalankah hubungan itu atau sudah berakhir? Aku sempat kaget baca WhatsAppnya. Hah? Terus aku tanya, kamu tahu dari mana soal ini? Terus kata dia gini, loh aku itu nyimaknya detail loh, nyimak Mas T itu. Aku tuh nyimak apa yang Mas T sampaikan loh. Mas T itu menyampaikan apa, aku juga ngerti apa yang Mas T sampaikan. Dan di situ saya tahu Mas T itu bla 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 bla. Waduh, kataku, ternyata luar binasa. Luar binasanya begini, ternyata kalian itu detail banget ketika memperhatikan apa yang Mas T katakan ya. Dan sepertinya mulai hari ini Mas T harus lebih hati-hati. Selamat beranjak pulang juga untuk yang mungkin hari ini sudah beranjak pulang, sudah beres-beres dari kantor, dari tempat kerjanya, sudah prepare buat pulang ya, lagi preparein beres-beres barang-barang yang mau dibawa pulang, juga sedang mempersiapkan segala sesuatunya buat pulang nanti. Untuk yang baru saja mungkin bekerja, baru saja selesai, baru saja melepas lelah, lagi duduk dulu. Ada nggak sih di antara kalian yang selesai bekerja atau selesai mengerjakan sesuatu itu duduk di salah satu tempat, ataupun duduk di, misalnya kamu kerja di salah satu toko, terus ketika sudah selesai toko sudah tutup, kamu nongkrong dulu depan toko, ngerokok dulu, ngopi dulu. Kalau aku dulu kayak gitu. Jadi aku dulu ketika maghrib sudah tutup warung, sore menjelang tutup warung sudah tutup, aku nongkrong sama teman-temanku di warung-warung di depan warung-warung itu sampai malam, kadang sampai jam 9, sampai jam 8, jam 9 gitu baru pada pulang. Ngerokok lah, ngobrol lah, apalah gitu. Ada nggak sih di antara kalian yang kayak gitu? Misalnya udah, gue capek nih hari ini. Atau mungkin kalian kerja di kantoran, tapi tiba-tiba kalian tuh punya salah satu hobi di mana kalian tuh suka duduk di depan kantor, di depan halaman kantor sambil ngerokok, sambil apa gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada, aku mau bilang kita temenan. Aku tuh happy kayak gitu, duduk di pinggir jalan, ngeliatin orang lewat, ngeliatin sesuatu yang bergerak, ngeliatin orang lalu lalang. Ada yang pesen Grab, ada yang lagi pesen Gojek, ada yang baru pulang kerja, ada yang pakai baju kantor, ada yang bajunya lusuh, ada yang bajunya basah kehujanan. Aduh, macem-macem banget. Jadi di situ tuh saya bisa membaca beberapa karakter orang, ataupun beberapa apa yang orang pikirkan, apa yang orang lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Dan bisa saya jadikan sebagai
Saya jadikan sebagai wacana gitu loh, wacana untuk oh iya, kita itu nggak seberuntung mereka, kita tuh nggak sehebat mereka, dan di antara mereka tuh ada yang memang walaupun mereka bekerja dengan baju yang sangat rapi, dengan sesuatu yang wah kita lihat, ternyata mereka tuh sebenarnya pusing. Ada juga yang seperti itu, sambil ngerokok, ngopi di pinggir jalan. Aduh enak banget deh sumpah. Nikmat yang tak terhingga. Menghitung jalan atau jalan nih, ngitungin jalan aja gitu, jalan, kita hitung jalan sampai mana-mana. Ntar dulu guys. Nyebelin tuh motor tuh. Ya beginilah kalau syutingnya siang hari. Ya sudahlah ya, yang sudah terjadi biarkanlah terjadi. Mungkin juga untuk yang saat ini sudah berada di rumah. Aku udah di rumah Mas Tulus, aku sudah pulang dari tadi siang. Jadi pulang cepat hari ini dan lagi ngumpul sama keluarga, lagi berbagi sama keluarga. Berbagi waktu. Selama ini kan pagi udah jalan, malam pulang. Jadi ada waktu sama anak tuh cuman malam sama weekend ya kan. Jadi mumpung lagi di rumah Mas Teh, saya lagi ngelonin anak saya nih, lagi nyuapin anak saya misalnya. Aduh, emang bener-bener ya kalau obat capek kita tuh cuman keluarga. Itu udah capeknya kayak apa, kalau udah ketemu keluarga di rumah tuh rasanya kayak ketemu obatnya gitu loh, kayak ketemu vitaminnya. Meskipun agak capek-capek yang pengennya itu cepat istirahat, tapi di sisi itu jadi pengen megang anak dulu, pengen gendong anak dulu gitu-gitu. Kenapa sih harus diciptakan motor begitu di sini? Heran gue. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh dari seluruh Indonesia sampai yang ada di luar negeri tanpa terkecuali, semuanya saja. Yang pencinta Cermali ternyata cukup banyak. Sebelum saya lanjut untuk membacakan YouTube Studio ada siapa saja di sana, pasti mau baca salah satu pesan terbaik yang Mas Teh terima pagi ini ya. Dari siapa lagi kalau bukan dari Bapak Muhammad Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam subuh, salam sejahtera dan juga selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita terus menjalankan kehidupan Mas Teh. Mas Teh, tidak ada satu musibah pun yang kekal dalam hidup ini. Bagaimanapun beratnya, jika suatu ketika ia menimpa, jangan kamu merasa tak berdaya karenanya. Jangan pula banyak mengeluh karena ia pasti akan lenyap. Dan saat kesabaranmu muncul dalam musibah, maka musibah terasa ringan. Hati terasa sedih saat menanggung derita, namun terkadang kesengsaraan itu ada hikmahnya. Begitu banyak hari yang diawali dengan kesusahan dan kesedihan, namun berakhir dengan kesenangan dan juga kegembiraan. Jangan menghabiskan air mata dan membiarkan hatimu gelisah karena sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Serahkan saja semua itu sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Mulia, karena jika hati sudah menjadi tenang, maka jalan keluar pasti akan terbuka. Yakinlah dalam setiap kesusahan yang menimpa pasti ada jalan keluar terbaik di balik kesusahan itu. Semoga Allah memberikan petunjuknya dan membimbing kita agar kita dapat mengharungi kehidupan yang fana ini dengan penuh ketenangan. Amin. Terima kasih Bapak Muhammad Yahya. Betul kata beliau, sebenarnya terkadang ketika menghadapi sebuah ujian atau sebuah masalah, kita akan terpaku dengan satu cara, yaitu emosional, marah, kemudian kesal, dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang akhirnya bisa saja malah jadi hancur, bisa jadi malah sangat hancur sekali. Dan ya kehancuran itu yang membuat kita jadi seperti ini. Padahal sebenarnya benar kata Pak Muhammad Yahya tadi, masalah itu kalau diselesaikan dengan ketenangan, dengan sesuatu yang tenang, dengan sesuatu yang baik, tenang saja, pelan-pelan dipertimbangkan dengan baik, insya Allah semuanya juga akan segera bertemu solusinya. Jadi kalau kita lagi ada masalah nih, fokus kita di mana? Fokus kita adalah mencari solusi, fokus kita adalah di marah, fokus kita adalah di emosi. Ketenangan itu ada tapi di titik paling bawah, titik yang paling bawah sekali, yang jarang sekali kita pikirkan. Padahal pada dasarnya ketika kita sudah tenang, ketika kita sudah baik,
Ketika kita sudah berpikir baik, kemudian pemikiran kita tenang, secara tidak langsung kita bisa menemukan solusinya atau jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan sisi lainnya lagi, kita dari kemarin nggak nemu nih masalahnya. Aduh, nggak akan ketemu. Karena apa? Ketika kita memiliki masalah, yang kita fokuskan adalah nggak mungkin. Akhirnya apa? Kamu marah, emosionalmu kamu utamakan, ketenangan kamu tuh di paling bawah dan tidak kamu pikirkan. Padahal ketika kamu sudah tenang, pikirkan sesuatu, kemudian ambil keputusan. Insya Allah itu keputusan terbaik, dan insya Allah itu adalah solusi terbaik atas masalah kamu. Gitu loh teman-teman. Jadi bukan berarti kamu punya masalah tidak akan terselesaikan. Belum tentu terselesaikan mungkin. Akan tetapi dalam hal ini, ketenangan itu sangat perlu kita selaraskan. Kita kedepankan dulu ketenangan kita. Jadi kalau ada masalah, tenangin dulu pikiran, tenangin dulu hati, tenangin dulu sesuatu yang ada di pikiran kita. Tenangkan dulu, insya Allah solusi itu mengikuti ketenangan kita. Jadi betul kata Bapak Muhammad Yahya, apabila ketenangan itu lama-lama akan membawa kita ke arah jalan keluar terbaik. Jadi kalau lagi ada masalah, jangan ambil keputusan lagi marah, jangan ambil keputusan sedang kamu enggak, nanti kita bakal kayak gini, nanti kita begitu. Jadi selesaikan dengan cara baik-baik. Dan satu lagi, jangan lawan hati kamu sendiri. Jangan lawan hati kamu. Ketika kamu tidak mau, ya jangan katakan mau, katakan saja tidak mau. Jadi ketika kamu mau sekalipun tapi hati kamu tidak mau, ya jangan katakan mau. Jadi ambil semua keputusan dengan kepala dingin sebelum kamu menyesal. Itu aja. Oke. Sebelum Mas Teh lanjut untuk membaca pertanyaan dari temanku yang sudah masuk di sini, Mas Teh mau baca beberapa komentar dulu yang ada di Cermal tadi malam ya. Jangan, apa sih kata Nisma, jangan nangis apa? Aku nggak nangis. Nyimak Mas Teh, semoga tambah banyak orang yang bantu niat baik Mas Teh dan mengabulkan doanya Mas Teh. Amin. Pak Hadad Lias, terima kasih. Kalau kata Mama Ita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fikum Pak Muhammad Yahya. Matur nuwun sudah memotivasi dengan guratan tulisan yang disampaikan. Insya Allah kita semua ditutup aib dan Allah memberikan keberkahan bertambah terus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mama. Kemudian kata Mama Ita tadi ya, tadi ada Mas dari Ilyas, ada Mbak Nisma. Kemudian kata Bang Nekori Asaki Samurai, semoga Allah Ta'ala melindungi negara nenek moyangku di Indonesia dan Singapura dalam aman, damai, jauh dari bencana alam. Semoga wabah COVID-19 segera beredar dan subur ekonomi negara kita dan terus maju. Ekonomi sekalian saudaraku di seluruh pelosok dunia, amin ya rabbal alamin. Semoga Detulus cepat sembuh. Di Malaysia sini jam 10.30 malam, sedang di Indonesia sudah pagi. Betul. Hadir Mas, semangat terus. Nyimak Mas, terima kasih Mbak Kimchi Wati. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sekali ya abang-abangku, bapak-bapakku, mama-mamaku yang selalu support, selalu memberikan semangat. Jadi banyak hal yang harus kita pikirkan. Banyak hal yang bisa saya ambil dari sini, tapi yang terbaik adalah menenangkan pikiran. Dan saya rasa memang kalau saya dibilang punya kelainan jiwa, saya nggak tahu itu kelainan jiwa atau bukan. Saya sudah banyak pesan dari Pak Sem kalau saya tidak boleh mengingat lagi trauma. Saya tidak boleh lagi mengatakan trauma dan lain sebagainya. Jadi di sini saya tidak merasa saya memiliki trauma tertentu, tapi dalam hal ini memang saya betul akui saya susah tidur, itu saja. Dan ketika kamu susah tidur, apakah penyebab yang membuat kamu tidak bisa tidur? Saya juga nggak tahu. Perlukah kamu nyaman dengan pikiran kamu? Perlukah kamu baik dengan kondisi kamu? Ya mungkin seperti itu, mungkin saja seperti itu. Dan saya rasa yang membuat saya jadi susah tidur itu karena saya tidak merasa nyaman dengan diri saya sendiri. Saya tidak merasa nyaman dengan sesuatu yang ada di badan saya sendiri. Saya tidak nyaman dengan sesuatu yang saya pikirkan sendiri. Jadi dalam hal ini banyak yang membuat saya tidak. Intinya kata awalnya adalah tidak nyaman. Karena tidak nyaman itulah yang membuat saya susah tidur. Karena pikiran saya kemana-mana mungkin ya.
Mungkin lo ya, saya nggak ada pikiran kemana-mana soalnya. Terus ngabang di sini harus diselesaikan, harus apa. Mungkin itu yang membuat saya kurang nyaman. Tapi selebihnya kayak kemarin ya, alhamdulillah tanggal 20 kemarin semuanya. Harusnya kan hari ini ya. Semua tanggungan harus mesti selesaikan. Tapi tanggal 19 kemarin sudah selesai semua. Terus apa dong yang mesti pikirin? Nah, ini yang jadi permasalahan. Perasaan Mas juga udah gak mikirin apa-apa dan sudah baik-baik saja, tapi kenapa masih begini lagi? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Baca gak ya? Aku males baca pertanyaan ini. Jadi selama ini tuh aku kalau lagi live tuh kan suka bercanda-bercanda sama Tante Ida ya. Dia kira-kira gimana mas sama aku mak, kira-kira dia gimana mak gitu kan. Dan ternyata ada salah satu hamba Allah itu yang sangat mendetailkan apa yang saya sampaikan itu tadi. Dan itu sekarang jadi bumerang buat saya. Saya jadi ditanya-tanya sama dia. Saya jadi di Mas Tuy sebenarnya gimana sih ceritanya, bener nggak kemarin begini-begini, terus sekarang gimana hubungannya? Dan beda ya, bukan dengan satu titik saja. Ini saya garis bawahi, bukan dengan satu titik saja. Jadi tolong jangan disamakan. Nanti pikirannya satu orang, yang itu lagi, bukan. Kadang nggak nyangka aja kalau kalian tuh sedetail itu. Ternyata Mas Tulus tuh bla 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 ya. Terus kemarin gimana Mas sekarang? Allahu Akbar. Oke, saya tegaskan ya. Sekarang saya dan dia sudah close, sudah berakhir. Dan saya sudah berkali-kali mencoba untuk memperbaiki. Dan saya sudah coba berkali-kali untuk apa namanya, jangan. Tapi saya rasa mungkin karena sifat kita berdua yang berbeda ya, berbelok arah. Dan saya orangnya begini, dia begitu ya. Saya rasa memang udah gak ada kecocokan satu sama lain. Dan dia sudah tidak mau. Akhirnya saya jadi merasa bodoh gitu loh. Kalau misalnya saya tuh kayak ngerasa bego. Begonya begini, saya yang terus-terusan memperjuangkan hubungan kita, saya yang terus-terusan memfokuskan diri saya untuk dia, tapi dia tuh ya happy ending aja dengan apa yang dia kerjakan. Jadi ya dalam hal ini, gimana sih lu tiba-tiba lu suka sama orang, lu coba mempertahankan hubungan lu terlalu sayang sama orang itu, tapi lama-lama tuh kayak yang lu tuh kayak dicuekin, kayak lu tuh nggak kayak cinta nggak dibalas gitu loh istilahnya tuh. Jadi lama-lama kan muak sendiri ya. Dan kadang-kadang itu sebenarnya saya yakin betul kalau dia tuh melihat, dia itu mengerti, hanya dia tidak mau mengerti dan dia tidak mau melihat. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Dan seperti halnya kamu, ketika kamu suka sama orang, kamu memperjuangkan dia, tapi dia gak ada respon sama sekali, kan ya lama-lama muak gitu loh. Dan saya pada posisi itu sekarang. Saya dalam posisi yang dimana maaf betul, saya muak sekali. Saya sangat benci sekali dengan keadaan ini. Sorry, yang saya benci bukan dia, tapi muak dengan keadaan, dengan posisi ini. Posisi yang benar adalah seharusnya kalau toh ada beberapa hal yang harus disampaikan, kalau saya tipenya, sekali lagi saya tipenya mendingan blak. Saya tuh bla 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 bla, kita selesai sudah. Bukan yang diam, kemudian ketika ini seakan-akan masih memberi harapan, tapi sudah closing padahal sebenarnya. Dan dalam hal ini tuh dia sering sekali mengatakan yang nggak bisa, udah nggak mungkin, udah nggak bisa. Ya sudah kalau nggak bisa gitu loh. Cuman dia tuh sayangnya adalah tidak ada pembahasan, tidak ada closing point dari apa yang sudah kita jalani sekarang. Ya akhirnya ada beberapa hati yang harus tersakiti gitu loh, termasuk saya khususnya. Karena kalau dia saya rasa nggak akan sakit hati karena dia biasa aja. Oh jadi Mas Tulus yang bucin? Mungkin. Nggak. Jadi intinya kalau kalian tanya sekarang bagaimana, Mas T sudah jawab dengan jujur, dengan lugas. Kalau kami sudah sudah close ya, jadi sudah closing pertanyaannya. Jangan tanya itu lagi ya. Ya.
Dadadadadadadadada. Kok aku jawab ya? Padahal tadi niatnya nggak mau jawab. Oke. Ada seorang sahabat yang mengatakan, sahabat saya itu mengatakan begini, Tulus, kamu itu kan gampang banget nangis, gampang banget nangis, gampang banget gembeng. Kalau kata yang Ronggo katanya aku gembeng, gampang banget mewek dah pokoknya. Terus dia nanya, lu lagi pacaran aja kalau berantem suka nangis apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, terus lu kalau putus cinta gimana? Nangis apa bunuh diri? Kalau gue putus cinta bunuh diri, gue udah gak bisa live lagi cuy sekarang. Ada-ada aja lu. Soalnya dia tuh memikirnya gini, dia mikirnya gini teman-teman. Jadi ya intinya dia tahu banget karakter aku lah. Dia tahu banget aku tuh gimana. Dia paham betul saya tuh seperti apa. Dan di sini dia pikir kalau misalnya, dia tuh pernah sampai keceplosan begini. Dia sampai ngomong begini, Lus, daripada lu nangisin dia, daripada lu tuh cuman mewek kalau pas inget sama dia cuma nangis, kenapa nggak lu bunuh diri aja? Dia tuh sempet loh, saking udah capeknya dengerin aku ngomong, capeknya dengerin, ya bodohnya tuh gini loh, dia tuh nggak terimanya adalah, lu tuh nangisin orang, orang itu tuh udah nggak gubris lu lagi gitu loh. Orang itu tuh udah nggak mikirin lu sama sekali. Dia asik dengan dunianya sendiri, dan dia tuh selalu ngingetin kayak gitu. Sampai dia tuh ngomong, perlu gue beliin racun nggak? Kenapa lu nggak bunuh diri aja sih? Biar lu puas, hati lu puas. Sampai digituin loh aku sama temanku. Aku bilang, lu gila ya ngomong begitu? Ya karena gue udah capek Tulus. Gue dengerin lu cerita, dengerin lu ngomong, dan gue tuh ngeliat dia tuh nggak ada respon sama sekali ke lu. Untuk apa lagi lu pikirin dia? Untuk apa lagi lu tangisin dia? Yang kocaknya itu tiba-tiba dia ngambil pisau nih, kalau nggak bunuh diri aja nih pisaunya nih. Gue yang rekam deh. Biar kamu tuh seneng, biar kamu tuh puas, terus orang yang kamu sayang ini tahu kalau kamu tuh sakit hati sama dia, kalau kamu tuh bla 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 gitu. Jadi kayak yang gimana sih? Kalau dia itu udah sangat-sangat muncak, itu udah sangat-sangat capek ketika dengerin aku cerita, akhirnya ya begitu doang. Kadang-kadang ya sampai yang minum air putih yang banyak sampai kembung biar mampus. Bahasanya sampai begitu-begitu dia, karena gimana ya? Keterlaluan capek. Kadang-kadang kalau kan dia suka ngelihat statusku yang gitu-gitu, terus aku inget dia. Kadang-kadang kan dia gitu kan, dia kalau ini dia pesen, kalau kamu inget sama dia coba kamu WA aku, kata dia gitu kan. Aku lagi inget dia nih katanya. Nggak usah inget dia, visi gue aja, kita ketawa-ketawa, kita iya. Tapi sela-sela dia kita ketawa tuh nanti dia nangis, aku diem, aku nangis gitu, inget dia lagi, anjrit. Di situ tuh dia langsung bilang, gue tuh nggak ada fungsinya lagi ya buat lo ya sebagai teman tuh, dia ngoceh lagi. Ya gitu deh. Sebenarnya benar juga sih kata dia. Bukan berarti dia nggak sayang ya, bukan berarti dia tidak memahami apa yang Mas Teh rasakan. Tetapi dalam hal ini dia tuh sudah terlalu lelah melihat perlakuan atau sifat dari pasangannya Mas Teh itu. Kalau Mas Teh begini tuh dia tuh nggak gubris, memang betul. Dia tuh bukan nggak gubris. Tapi kalau yang Mas Teh yakin adalah dia tuh sebenarnya melihat, sebenarnya dia juga menyaksikan, merasakan, tapi dia tipenya cuek. Jadi dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia merasa, ya saya benar, saya baik gitu loh. Saya nggak akan gubris apa-apa. Ya biasa-biasa aja, fine-fine aja. Itu kalau dia. Makanya temanku tuh keselnya di situ. Lu tuh capek mikirin orang yang nggak mikirin lu gitu loh. Jadi dalam hal ini ya, akhirnya pada dasarnya bener kata temanku, tunggu aja Tulus, ntar lu juga lama-lama capek. Sampai aku bikin status loh. Aku yang bikin status di Instagram itu, kamu nangis dan merasa bodoh. Gitu deh kalau nggak salah ya, bentar deh teman-teman. Itu tuh sebenarnya kata-kata dari teman aku itu. Itu kata-kata dari sahabat aku. Tar dulu, mana ya? Nih. Bodoh lalu menangis, tenang, tunggu aja waktu dan keadaan membuatmu muak. Saat itu kamu akan menyadari kebodohanmu lalu menjauhi dia yang tidak memperdulikanmu. Asik. Bener, dia tuh ngomong yang
Ya udahlah, sekarang lu puas-puasin dulu diri lu sendiri deh. Lu mau nangis kayak lu mau apa, terserah lu, puasin diri lu. Puasin hati lu sekarang. Lu pengen nangis, lu pengen apa. Tapi di sisi lain, memang bener kata dia. Jadi ada satu posisi di mana yang kok gue lama-lama capek ya. Gue mikirin orang yang gak mikirin gue sama sekali gitu loh. Orang yang gak gubris gue sama sekali. Nah di situ tuh, disinilah puncak titik kejenuhan yang sedang gue hadapi sekarang. Lebih ke muak, lebih ke jijik, lebih ke enak. Bukan enak sama dia, tapi enak dengan posisinya, dengan keadaan ini. Kok gue bodoh banget ya, kok gue bego banget gitu. Jadi dalam hal ini benar kata dia, saya dalam posisi yang memang saya sedang muak. Saya muak dengan posisi ini, saya muak dengan kondisi ini, dan saya mencoba untuk, ya akhirnya sudahlah. Saya coba untuk menerima apapun yang saya sudah berkali-kali mencoba memberikan solusi kalau begini loh, begini, coba kamu begini. Tapi ternyata solusi yang saya ini tidak bisa diterima, ya akhirnya saya lebih memilih untuk ya diam aja lah. Sudahlah, berarti memang sudah posisinya seperti ini, sudah waktunya seperti ini. Jadi buat saya pribadi, saya tidak pernah mau berpikir kalau orang ini salah, orang ini benar, saya benar, dia salah, tidak. Tapi dalam hal ini berarti kalau toh memang tidak bisa ada sesuatu, atau tidak bisa ada sesuatu yang bisa disatukan lagi, ya berarti antara satu dan satunya itu sudah tidak bisa bersatu. Ada sesuatu yang menggarisi atau membatasi kami, dan ya memang Allah berkehendak seperti ini, udah gitu aja. Karena akhirnya aku tuh bisa ngelepas dia tuh kenapa? Karena rasa muakku sendiri. Kalau lepas 100% sih munafik kalau aku bilang lepas 100% sekarang, tapi aku tuh kalau udah mencinta itu aku bucin parah. Aku tuh orangnya kayak gitu. Susah suka sama orang, susah dekat sama orang, susah komunikatif sama orang. Tapi ketika sudah dekat, sudah suka, aku tuh bisa, bucin parah, tau gak? Dalam hal ini ya. Cuman untuk saat ini kalau dibilang saya lupa 100%, jujur ya belum. Kalau bilang 100% ya saya munafik dalam hal itu. Tapi seketika ini dengan berjalannya waktu, dengan sesuatu yang dia berlakukan ke saya, dengan dia mendiamkan saya, dia nggak gubris saya, dia sok-sok nggak terjadi apa-apa, dan nggak ada efek apa-apa yang dia lihat dari saya, ya saya rasa lama-lama muak ini yang membuat saya begini. Dan akhirnya ya benar kata temanku, lu akan muak di satu posisi, dan betul sekali. Saat ini saya sedang muak sekali, sangat-sangat muak. Kayaknya enak deh makan mie itu. Aku tuh beberapa hari ini lagi nonton YouTube-nya si Ria tuh yang suka makan jalan-jalan. Enak banget dah tuh. Ada dumplingnya lagi. Jadi bawaannya mau makan melulu. Aku tuh kalau lagi pusing mau makan melulu. Ya makan melulu. Duitnya. Oke lah ya. Kita closing saja teman-teman. Kok anehnya tuh aku jawab gitu loh. Anehnya aku jabarkan di sini, Masya Allah. Dan buat gue tuh air mata tuh udah kayak apa ya? Kayak cemilan. Hampir tiap menit aku tuh bisa tiba-tiba nangis. Aku tuh bisa tiba-tiba inget mama, inget siapa, atau ngelihat ibu-ibu jalan. Kayak kemarin ada yang nganterin ada yang nganterin, kan kita pesan soto ya waktu pasti lagi kerok sama Tante Ida yang live itu. Pesan soto, terus tukang grabnya tuh hujan-hujanan. Terus dikasih lebihan sama Tante Ida 20.000. Malamnya aku mau tidur, aku inget dia. Ingat bapak, maaf ya, posisinya bapak itu maaf betul, seperti agak ada gangguan di wajahnya, jadi ngomongnya agak gitu. Saya minta maaf sebelumnya, bukan saya menghina, tapi saya mengatakan apa adanya. Pas mau tidur saya pikirin, saya ngeletak malam itu, ya Allah itu orang nyari duit, hujan-hujanan, mau saking pengen, takutnya nanti yang pesan makan ini keburu lapar banget kali dianterin, gitu aja saya nangis. Terus dengerin lagu sedih gitu. Itu tuh auto kayak yang emang aku rasa air mataku tuh udah di sini nih, udah nggak jauh-jauh dari mata deh. Kayaknya udah nempel aja di sini, udah ngegelayut baik tuh air. Perasaan gue ya, jadi berasanya begitu. Dan nonton TikTok yang kata-kata tuh, yang kata-kata deh pokoknya, yang lagunya sedih terus ada kata-katanya, aku pergi bla 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 bla. Gak bisa ditahan, gak bisa dibendung. Langsung nangis aku. Aneh gak sih?
Kalau dikatakan saya itu kelainan jiwa, saya rasa saya sehat-sehat aja. Saya nggak kelainan jiwa. Kadang-kadang tuh mikir itu dua hal yang sering saya kesalkan dari diri saya itu. Kenapa gampang banget nangis? Yang pertama, yang kedua susah banget tidur. Itu yang aku heran. Nanti kalau aku udah bangetan capek, aku nggak bisa tidur nih, aku nangis sendiri. Ya Allah, aku tuh salah apa ya Allah? Kenapa badanku nggak bisa tidur ya Allah? Aku capek gitu-gitu. Kayak yang langsung, gue tuh salah apa sih? Kenapa gue nggak bisa kayak yang lain gitu loh? Jadi kayak langsung iri gitu loh. Ada rasa marahku terhadap Tuhan juga di situ, karena kalau ya Allah kenapa aku nggak kayak yang lain? Yang lain tuh tidur bisa aja, nempel bantal tidur, ngapain tidur, jungkir balik juga tidur. Kenapa kok saya susah timbang tidur doang guys, coba. Jadi tuh ketika aku sudah tersiksa dengan rasa kantukku yang sudah parah, tapi aku tetap nggak bisa tidur, ujung-ujungnya emosiku yang muncak. Emosiku muncak, aku menangis, kemudian aku terhindar lagi terdekat lagi dengan sesuatu yang hal-hal negatif tadi. Akhirnya apa ya, nangis, ya nyalahin Tuhan, ya nyalahin diri sendiri, ngomelin diri sendiri gitu-gitu. Jadi piye yo, ada beberapa hal yang poin-poin yang memang sudah saya bulati dalam hidup saya tidak berbicara kalau itu karena trauma dan lain sebagainya, tapi saya rasa memang ini sudah waktunya saya menjalani ini, sudah waktunya saya menjadi seperti ini. Jadi saya tidak pernah berharap Tuhan memarahi saya atau Tuhan memberikan saya azab dengan ketika saya marah terhadap Tuhan. Makanya ketika saya sudah marah, ketika saya menyalahkan diri saya sendiri, saya menyalahkan Tuhan. Di sisi lain lagi saya minta ampun kepada Tuhan, karena saya rasa sebenarnya Tuhan itu sudah melengkapi semuanya. Hanya saya belum terlalu bisa mensyukuri, hanya saya belum bisa menenangkan pikiran saya. Dan saya rasa ketika saya sudah tenang pun, tetap gangguan tidur itu tetap bisa terjadi ada di badan saya. Jadi ya mau gimana lagi, memang sudah waktunya saya menjalani ini, sudah waktunya saya jadi seperti ini, dan Allah menggariskannya seperti ini. Dan saya berhasilnya adalah ketika saya bisa melalui semua ini gitu loh. Di sisi lain saya akan berpikir seperti itu ketika saya sudah marah, ketika saya sudah menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik atau dengan emosional. Saat saya sudah lelah menangis, saya akan berpikir lagi, keberhasilan saya itu nanti datang ketika saya sudah berhasil melewati semua yang saya takutkan ini. Jadi beberapa hal ini sedang saya takutkan, memang betul. Saya takut menjalani semuanya, saya takut maju, saya takut melangkah karena saya takut lagi begini. Dan hari ini pun tadi malam ada satu produser yang menawari saya program. Karena rasa trauma yang lumayan parah tadi, saya jadi kayak gimana ya, jadi takut aja gitu. Kayak jadi yang untuk melangkah tuh jadi ngeri sendiri, karena dalam pikiran saya tuh, aduh nanti saya digituin lagi, nanti saya digitu pikirannya. Padahal kan belum tentu ya, karena si A dengan si B itu kan beda kepala, beda pikiran, beda orang, beda wajah, bahkan beda karakter sebenarnya. Cuma ketika saya ditawarin, Tulus mau nggak, bla 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 bla, ayo dong bantuin saya kayak yang, ntar dulu Pak, saya pikir-pikir dulu. Jadi kesannya kayak malah jadi saya yang sombong. Orang nawarin saya tapi saya belagu gitu loh. Saya sok-sokan nggak mau, ntar dulu Pak, nanti saya pikir-pikir dulu. Jadi ada beberapa poin yang di sini justru saya sebenarnya takut menjalankan sesuatu, termasuk karena sesuatu buat saya itu sesuatu yang besar sekali ya, itu sangat besar dan wah, terbesar yang pernah saya alami. Dan akhirnya terselesaikan dengan baik, memang dengan baik. Tapi untuk rasa takutnya ini yang belum bisa saya kontrol ya. Semua selesai dengan baik, semua Allah bantu untuk terselesaikan dengan jalannya dan membaik saat ini. Tetapi rasa takutnya ini yang belum bisa saya baikan, belum bisa saya taklukkan. Ketika ada yang nawarin lagi, saya jadi yang enggak. Padahal dalam hati lain saya udah, oh ya yakin kok, insya Allah enggak sih, insya Allah gitu. Tapi di sisi lain lagi saya akan merasa takut antar diginiin lagi antar saya digituin. Jadi ada beberapa hal yang menurut Mas T itu gampang merasa traumanya Mas T itu cepet banget tertanam di kepala, cepet banget tertanam di hati. Dan itu yang membuat Mas T akhirnya agak-agak sedikit
menutup diri dari keramaian, karena dari dulu sebenarnya Mas Teh tuh nggak suka rame-rame, lebih senang sendiri, menikmati kesendirian, matiin lampu, gelap. Jadi Mas Teh emang nggak suka itu. Jadi banyak hal yang nggak ngerti, saya juga nggak tahu deh gimana cara saya merubahnya. Kemudian jadi beberapa hal yang pesan-pesan dari orang-orang baik yang ada di grup itu selalu saya tanamkan, selalu saya ambil dan sedang saya terapkan dalam hidup saya, dan mudah-mudahan pelan-pelan bisa ya. Oke, teman-teman yang baik, sahabat Cermal dimanapun kalian berada, sepertinya sudah waktunya Mas Teh pamit dulu untuk segmen Cermal kali ini. Nggak tahu mau dikasih judul apa Cermal ini, karena pembahasannya adalah ngalor ngidul nggak jelas. Tujuan Mas Teh adalah semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman tidur kalian ya, dan memberikan semangat kalian untuk ya yang susah tidur semoga lekas bisa tidur, dan semoga bisa menemani kelelahan kalian saja. Begitu. Selamat bekerja untuk sudah bekerja, selamat beristirahat untuk sudah mulai beristirahat, dan juga selamat bertugas untuk sudah bertugas. Semoga semua diberi kemudahan ya untuk hari ini, yang sudah diberikan kelancaran untuk segala urusannya. Semoga lelahnya menjadi berkah. Untuk yang posisi hari ini sedang dalam kondisi turun poinnya atau turun omsetnya, jangan menyerah, besok masih ada hari lagi ya. Semangat, dan juga semoga sekali lagi apapun yang kalian kerjakan adalah semua di jalan Allah dan di jalan kebaikan dan bermanfaat bagi orang. Jangan lupa terus berprinsip baik, berprasangka baik terhadap Tuhan, berbuat baik kepada sesama, dan ingat terus berpikir baik terhadap siapapun. Mas Teh mohon pamit, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat tidur orang baik.